Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibnu Amin, NIM E 2018-2082. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Ibu Mutmainah selaku pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Soal UTS pertama yakni apa yang dimaksud dengan sosiologi ekonomi. Jadi, sosiologi ekonomi itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan secara tegas mengenai studi ekonomi dan fenomena sosial dalam masyarakat. Pengertian sosiologi ekonomi secara umum adalah cabang ilmu yang memberikan penjelasan mengenai cara masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan akan barang ataupun jasa. Yang kedua, apa saja ruang lingkup sosiologi ekonomi? Ruang lingkup sosiologi ekonomi ada dua, yakni masyarakat dan perilaku sosial. Mengenai karakteristik sosiologi ekonomi adalah masyarakat dan perilaku sosial yang dilakukan. Perilaku sosial masyarakat memang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Misalnya, dalam memenuhi kehidupannya, masyarakat yang merasa kekurangan uang akan meminjam kepada tetangga atau meminjam di bank. Yang kedua, perilaku dan interaksi kelompok terhadap para anggotanya. Perilaku dan syarat interaksi sosial menjadi salah satu fokus dalam sosiologi ekonomi. Dalam hal ini, kajian yang melakukan pendekatan dengan teoritis hubungan masyarakat dengan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, sosiologi ekonomi memiliki karakteristik kajian dalam hal ini. Pertanyaan nomor 3, sebutkan dan jelaskan teori-teori dalam memahami masalah ekonomi. Dalam teori ekonomi, masalah pokok ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut penjelasannya. Produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk berupa barang maupun jasa. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa ini harus selalu tersedia. Walhasil, untuk memenuhi kebutuhan yang begitu besar, produsen harus mengetahui jenis barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh konsumennya. Itu masalah pertama. Yang kedua, mengenai distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan produk, barang, atau jasa dari produsen ke konsumen agar produk tersebut tersebar luas. Intinya, distribusi dilakukan agar produk dari produsen bisa tersebar lebih luas dan sampai ke tangan konsumen. Setelah produk tersedia, baru produk tersebut bisa dikonsumsi. Yang ketiga, yakni konsumsi. Sementara konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ada masalah yang terkadang timbul saat proses konsumsi ini. Barang yang diterima konsumen bisa langsung dikonsumsi habis, tidak terpakai atau justru terbuang sia-sia. Alasannya karena harga produknya nggak terjangkau konsumen atau kualitas produknya yang tidak bagus. Yang keempat, apa perbedaan sistem ekonomi masyarakat komunal, perbudakan, dan primitif? Yang pertama, sistem ekonomi komunal. Taraf hidup ekonomi masyarakat komunal pada tingkat mencari yang sudah ada, belum sampai pada tingkat memproduksi untuk mencapai kebutuhannya. Masyarakat komunal hidup bersama, mencari makan bersama, berburu bersama, hasilnya sebagai milik bersama, dan dibagi bersama sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua, sistem ekonomi masyarakat perbudakan. Perbudakan merupakan masalah hak asasi manusia pertama yang membangkitkan perhatian dunia internasional yang luas. Kemudian perbudakan yang terjadi di wilayah Amerika bagian selatan merupakan lembaga sosial di mana para budak terikat oleh sejumlah peraturan yang dipaksa kepada para budak yang harus ditaati. Budak dianggap sebagai barang milik yang dikuasai sepenuhnya oleh para pemiliknya.
sehingga mudah untuk diperjualbelikan. Di dalam lembaga perbudakan, semua peraturan yang mengatur antara tuan dan budak yang termuat dalam peraturan hukum dinamakan The Black Box, yang isinya melindungi hak milik budak, mengawasi setiap kemungkinan timbulnya gerak-gerik negro yang dapat membahayakan kedudukan para pemiliknya. Lalu yang ketiga, sistem ekonomi primitif. Sistem ekonomi primitif merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengendalikan alam dan tenaga kerja. Menurut Rostow, yang dimaksud dengan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang fungsi produksinya terbatas, ditandai oleh cara produksi yang masih primitif dan belum mengikuti perkembangan zaman. Ciri-ciri ekonomi masyarakat primitif. Kegiatan produksi masih bergantung pada alam, dengan tenaga kerja manusia. Hanya sedikit menggunakan modal. Selanjutnya, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, masih terikat dengan tradisi. Yang terakhir, kerangka hubungan antara individu adalah kekerabatan. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan sejarah sistem ekonomi masyarakat komunal, perbudakan, dan primitif. Pada fase ini, yang pertama komunal, yakni komunis primitif. Pada fase pertama ini, masyarakat memakai alat-alat bekerja yang sifatnya sederhana dan alat produksi itu pun tidak dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki bersama. Perlu diketahui bahwasannya pada fase ini masyarakat belum mengenal surplus produksi atau memproduksi yang berlebihan, karena setiap orang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Fase ini pun tidak berlangsung lama dikarenakan masyarakat mulai menciptakan alat yang memperbesar produksi, yakni masyarakat sudah menemukan besi dan tembaga. Akibat dari perubahan alat-alat produksi yang ditemukan oleh masyarakat secara bersamaan menemukan perubahan sosial. Selanjutnya, perbudakan. Perbudakan pada fase ini, masyarakat muncul dari fase komunis primitif yang bagian dari sistem tersebut terjadi perubahan alat produksi atau bisa dikatakan perbaikan teknologi. Ciri menonjol dari fase perbudakan ini bahwasanya manusia telah mengenal apa itu kekayaan dan kekuasaan. Jadi pada fase ini sudah mulai muncul kelas, yakni kelas majikan dan kelas subordinat atau budak. Pada masa perbudakan ini, produksi terjadi secara paksa dengan menggunakan tenaga manusia. Contoh dari fase ini yakni Yunani kuno dan Romawi. Pada saat itu, sepertiga dari penduduknya yakni budak. Sebagian besarnya budak berasal dari tahanan perang. Salah satu alasan ambruknya atau hilangnya fase ini yakni kekuasaan negara mengalami kemerosotan. Dan kemerosotan tersebut diakibatkan oleh permasalahan yang sulit dipecahkan sehingga negara tersebut tidak dapat menyelesaikannya. Menurut Karl Marx, pada fase perdagangan ini nafkah kerja budak sudah di bawah standar murah dan di saat itu yang bersamaan pemilik alat produksi tidak mau memperbaikinya. Namun secara bersamaan para budak sadar atas kedudukannya di dalam hubungan produksi. Selanjutnya, ekonomi sejarah masyarakat primitif. Sistem ekonomi tradisional atau primitif merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Masyarakat tradisional dapat pula disebut dengan masyarakat berkebudayaan pra-industri atau masyarakat primitif. Masyarakat primitif adalah masyarakat agak rendah perkembangan, pengetahuan, dan teknologinya, sehingga tingkat produksinya agak rendah dan tidak banyak sisa. Menurut Rostow, yang dimaksud dengan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang fungsi produksinya terbatas, yang ditandai oleh secara produksi yang relatif masih primitif, yang belum mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun-temurun. Dalam suatu masyarakat tradisional, tingkat produktivitas per kapita masih rendah.
Oleh karena itu, sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Sementara itu, kegiatan politik dan pemerintahan pada masa ini digambarkan restu dengan adanya kenyataan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi pusat kekuasaan politik di daerah berada di tangan para tuan tanah. Yang di daerah tersebut, kebijaksanaan pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan para tuan tanah di daerah tersebut. Pertanyaan nomor 6, sistem ekonomi apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi masyarakat feodal? Sistem ekonomi feodal adalah suatu sistem ekonomi di mana raja yang berhak mengatur seluruh kegiatan perekonomian, atau dengan kata lain, pemilik modal berhak menguasai kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Apakah saat ini masih ada yang menganut sistem ekonomi feodal? Namun pada kenyataannya saat ini masih ada negara-negara yang menganut sistem ekonomi feodal. Contohnya yaitu di negara Arab Saudi, Thailand, Spanyol, Malaysia, dan Brunei. 8. Jelaskan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem. Milton H. Spencer tahun 1990 menjelaskan bahwa pengertian ekonomi kapitalis adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai oleh hak milik individu atas berbagai alat produksi dan distribusi yang berguna untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi bisnis yang sangat kompetitif. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis juga diartikan sebagai suatu sistem yang mampu memberikan kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi guna melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi ataupun berbagai faktor produksi lain. Sistem ekonomi ini memiliki kebebasan pada tiap individu untuk mempunyai sumber daya seperti kompetisi antar tiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persaingan yang dilakukan antar badan usaha dalam sistem ekonomi kapitalis adalah setiap individu berhak mendapat imbalan atas performa dan prestasi kerjanya. Pertanyaan nomor 9, setujukah Anda jika Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis? Jika setuju, kemukakan alasan Anda. Jika tidak, apakah sistem ekonomi sesuai untuk Indonesia, sertakan alasannya. Ya, menurut saya tidak setuju jika Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis karena masyarakat Indonesia sangat beragam dan berbagai beragam serta berbeda baik sifat, budaya, dan agama. Jadi jika menggunakan sistem ekonomi kapitalis tidak cocok karena akan menguntungkan bagi beberapa pihak dan pendistribusian kekayaan tidak merata. Jadi Indonesia menurut saya akan lebih cocok jika menggunakan sistem ekonomi campuran, di mana para kapitalis dan sosialis ikut andil dalam perekonomian, sehingga kekayaan yang ada di Indonesia bisa terdistribusi secara merata, tidak hanya pada orang-orang tertentu saja. Bagaimana pasar dalam sistem ekonomi saat ini? Peran pasar dalam sistem ekonomi saat ini adalah yang pertama, peran bagi produsen. Pasar berperan membantu memperlancar penjualan hasil produksi, sekaligus memberi kesempatan mempromosikan produknya atau produk yang diproduksi oleh produsen. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen. Memudahkan mendapat sesuatu barang yang bagus dan diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, peran bagi pembangunan, yakni memperlancar pembangunan yang sedang berlangsung, entah itu pembangunan yang ada di sekitar pasar atau ekosistem yang ada di sekitar wilayah tersebut. Ya, cukup mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.